Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi GKO Cibitung. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Hari ini, Rabu 22 Maret 2023. Terima kasih hari baru, kesempatan baru, nafas yang baru, kesehatan yang baru, hal-hal yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya kasih setia-Mu selalu ada buat kami dan tidak pernah berhenti, termasuk pagi ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk itu. Sertai kami dalam menjalani hari ini, dan biarlah penyertaan-Mu hadir melalui kuasa-Mu dan melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami mohon pengurapan-Mu. Amin. Pagi ini judul renungan kita adalah Sadar Diri. Nats firman Tuhan diambil dari pertama Timotius pasal 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Demikian firman Tuhan. Seorang anak perempuan bernama Mila sangat terpukul ketika mengetahui bahwa dirinya ternyata adalah anak angkat dari orang tua yang mengasuhnya selama ini. Namun sejak itu, Mila lebih rajin membantu dan menjaga toko kedua orang tuanya. Apalagi ketika Mila menikah dan memiliki anak, ia makin menyadari betapa besarnya kasih orang tua angkatnya. Mereka telah membesarkannya dengan susah payah, dengan kasih yang sesungguhnya yang tidak layak ia terima. Demikianlah Mila makin lama makin mengasihi kedua orang tua angkatnya. Saudara, kitab 1 Timotius ditulis oleh Paulus pada akhir hidupnya. Sejak pertobatannya, Paulus telah melakukan begitu banyak pelayanan, mendirikan jemaat di berbagai daerah. Paulus telah menempuh begitu banyak bahaya dan penderitaan karena Injil. Dari semua pengalaman itu, Paulus menyatakan bahwa kerinduan terbesarnya adalah makin mengenal Tuhan yang ia layani. Maka di akhir hidupnya Paulus tidak menjadi sombong, tetapi malah makin menyadari anugerah Tuhan yang begitu besar kepadanya. Bahkan Paulus mengatakan bahwa dialah orang yang paling berdosa. Mengapa? Karena makin orang mengenal Kristus, ia makin mengenal siapa dirinya. Dia makin mengerti besarnya anugerah yang ia terima, dan ia makin memberi diri untuk kemuliaan Tuhan. Ia makin tahu diri, ia makin sadar diri. Ketika kita makin mendalami firman Tuhan, adakah kita makin mengenal siapa Allah yang kita sembah dan siapa kita sesungguhnya? Atau jangan-jangan semua itu hanya menjadi pengetahuan yang mengisi otak, yang justru membuat kita malah menjadi tinggi hati? Bagaimanakah pengenalan akan Tuhan ini mempengaruhi sikap hati kita ketika kita melayani Tuhan? Saudaraku, pengenalan akan Tuhan memampukan kita semua bercermin diri dan menyadari besarnya anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Amin. Bapa di sorga, bila kami bercermin dari firman-Mu pagi ini, sebagaimana Mila, kami berterima kasih. Sebenarnya kami tidak layak, tapi karena kasih-Mu, kami diangkat oleh Tuhan menjadi anak-Mu. Kami diurus, diperhatikan, mulai dari hidup kami hari-hari, bahkan sampai pada keselamatan kekal. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk semakin mengenal Engkau, yang membuat kami semakin tahu diri, semakin sadar diri siapa kami. Tolong kami Bapa, agar kami jangan pernah lupa diri. Tuhan Yesus, biarlah dengan kerendahan hati, kami boleh terus memandang diri-Mu, dan juga boleh melihat diri kami sendiri.
Tuhan, seluruh aktivitas kami hari ini, kami pasrahkan pada tuntunan Tuhan. Mampukan kami menjalaninya. Baik kami dalam kelemahan tubuh, baik kami dalam kelemahan iman, baik kami ketika kami ada dalam berbagai macam pergumulan. Tuhan, Engkaulah jawaban, Engkaulah kekuatan, Engkaulah tabib buat kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Allah menyertai saudara semua. Shalom.